Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta dakwah yang baik. Konten kami adakan beberapa perubahan untuk perbaikan. Semoga semakin bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tentunya harus memahami betul dan mereposisi arti keluarga pada kehidupan kita. Karena sesungguhnya hari ini kita mengalami sebuah degradasi, terutama tentang masalah konsep kita memandang keluarga. Tentunya kita harus mereposisi kembali bahwasanya keluarga itu memiliki sebuah arti dan makna yang begitu besar pada kehidupan kita. Mungkin hal semacam ini sudah mulai luntur di Amerika, sudah mulai luntur di Eropa, dan mungkin sudah mulai luntur di Jepang. Ketika negara-negara ini sudah mulai kehilangan dan sudah mulai mengalami krisis kepercayaan mereka tentang arti sebuah keluarga. Kita tentunya paham di dalam Islam bahwasanya keluarga itu menempati porsi yang besar dan menempati porsi yang agung di dalam kehidupan. Karena sesungguhnya keluarga itu merupakan sebuah nikmat besar yang Allah berikan kepada setiap manusia ketika dia beriman kepada Allah. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada mereka adalah kenikmatan ketika mereka memiliki sebuah keluarga. Tidak mengherankan kalau kita menjumpai dalam kehidupan kelak di surga, kalau kenikmatan di surga itu bisa diperas, maka perasan dari kenikmatan surga itu terbagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, yaitu adalah kenikmatan ketika kita melihat wajahnya Allah. Yang kedua, ketika kita berjumpa dengan para nabi dan para rasul di tempat-tempat yang berkumpul dengan mereka. Dan kenikmatan yang ketiga, berkumpul kembali dengan keluarga kita. Dan kita mengadakan reuni akbar pada kehidupan kelak di surga bersama keluarga yang membersamai kita di dunia. Maka itu merupakan puncak di antara 3 perkara besar yang ada pada kehidupan di surga. Untuk memberi arti kepada kita bahwasanya keluarga itu bukan hanya masalah di dunia, tapi keluarga itu berdimensi pada urusan dunia, urusan barzah, sampai urusan ketika kita kelak di padang mahsyar dan akhirnya berakhir dengan surga yang menjadi harapan kita. Dan itu menunjukkan kepada kita begitu dahsyatnya arti keluarga pada kehidupan orang yang beriman. Sampai salah satu puncak di antara kenikmatan surga itu berkumpul dengan keluarga. Kita juga harus paham bahwasanya keluarga itu menempati sisi terdalam pada kehidupan kita. Makanya ketika manusia mereka telah meninggal dunia, ketika mereka dibawa ke liang kuburnya, lalu mereka didatangi malaikat Munkar dan Nakir. Lalu ketika mayat itu dan ruhnya bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir, siapa Robnya, siapa nabinya, apa agama yang diutus kepadanya. Ketika dia sudah menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir secara sempurna, maka pada saat itu Allah membukakan antara barzahnya dengan surga dan dia bisa melihat bagaimana indahnya surga yang kelak akan dia jumpai dan akan dia datangi. Tapi tahukah kita ketika dia sudah mampu melihat surga yang selama ini hanya dia yakini, dan ketika di alam barzah, ketika menyelesaikan pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, dia bisa langsung melihat surga itu nyata di depan matanya. Tahukah kita apa teriakan penduduk barzah ketika mereka baru saja menyelesaikan ujian yang pertama dan melihat surga yang dipampang oleh Allah antara dirinya, antara barzah dengan surga itu? Maka ternyata teriakannya penduduk barzah itu pertama kali bukan langsung meminta dimasukkan ke dalam surga, tapi ternyata teriakan pertama kali mereka berkata di dalam teriakan itu adalah ya Rabbi aqimis sa'ah hatta arji ilahi. Ya Rabbku, segerakan hari kiamat supaya aku lekas berjumpa dengan keluargaku. Ternyata penduduk barzah ketika bermalam yang pertama dan ketika menyelesaikan ujian yang menegangkan pertama kali yang diajukan malaikat Munkar dan Nakir, tidak ada yang dia ingat kecuali adalah ingin berjumpa kembali dengan keluarganya. Untuk sekali lagi menyadarkan kita, keluarga itu merupakan perkara besar dan menempati porsi yang paling dalam kehidupan hati dan jiwa kita. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Bara' bin Azib. Teriakan manusia pertama kali di alam barzah adalah teriakan ketika mereka ingin supaya dikumpulkan kembali dengan keluarganya. Memori tentang keluarga tidak bisa menjadi hilang karena guncangan kematian. Memori tentang keluarga tidak bisa hilang ketika mereka sudah mendarat di alam barzah. Memori mereka tentang masalah keluarga tidak bisa hilang walaupun mereka sudah melihat surga
di depan matanya antara alam barzah dengan surga, tapi ingatan yang dia ingat adalah ingatan kepada keluarga, ingatan kepada istrinya, ingatan kepada suaminya, ingatan kepada bapak dan ibunya, ingatan kepada anaknya. Itu yang pertama kali masih dia ingat, dan itulah yang dia teriakkan untuk memberi arti pada kehidupan kita. Keluarga itu bukan perkara kecil, tetapi keluarga itu perkara besar. Makanya tidak mengherankan kalau kita mendapati perkataan para ulama bahwasanya ketika manusia di dalam kehidupan di dunia, kita diberikan beban dan syariat yang banyak. Ada syariat sholat, ada syariat puasa, ada syariat sedekah, ada syariat iktikaf, ada syariat haji dan umrah. Tapi ketika manusia sudah dalam kondisi meninggal dunia dan ketika manusia nanti di surga, semua syariat yang Allah pernah bebankan kepada manusia beriman ketika hidup di dunia, semuanya sudah selesai dan tidak lagi tersisa pada kehidupan di surga. Sholat sudah selesai, puasa sudah tidak ada, haji dan umrah sudah ditiadakan oleh Allah. Tapi ada satu syariat yang masih disisakan oleh Allah, yang diambil dari kehidupan di dunia, lalu Allah sisakan sampai nanti dalam kehidupan di akhirat, yaitu adalah syariat ketika adanya syariat menikah untuk membentuk keluarga, untuk memberi arti kepada kita. Sampai Allah sisakan syariat pernikahan, tidak hanya di dunia, tapi sampai nanti di akhirat, untuk sekali lagi menyadarkan kita, sekaligus pula memberikan refleksi perenungan untuk kita. Sedahsyat itulah keluarga dalam kehidupan orang beriman. Makanya tidak ada orang ketika mereka itu di surga kecuali mereka pasti memiliki keluarga di dalam pernikahan yang mereka dapatkan, entah di dunia ataukah mereka di surga nanti menikahnya. Makanya kita tidak bisa menafikan keluarga, lalu kita gampang kecewa dengan keluarga, karena keluargamu, apapun itu yang sedang kamu rasakan hari ini, keluargamu menempati porsi terbesar setelah kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita juga mendapati sebuah fakta lagi. Tidak ada orang yang paling setia mendoakan kita dan selalu mengingat kebaikan kita kecuali keluarga kita. Ya, karena ketika seseorang itu meninggal dunia, satu persatu orang akan sedih dengan kepergian kita. Tapi mereka tidak akan bertahan lama di dalam kesedihan ketika kita meninggalkan mereka. Sahabat kita mungkin bersedih 1 dan 2 hari, tapi setelah itu dia akan melanjutkan kehidupan. Karena dia memiliki beban, dia memiliki tugas yang harus dia selesaikan di dalam hidupnya. Mungkin bestie kita mungkin sedih ketika kita meninggal dunia, tapi 3 hari sampai 5 hari mungkin dia akan kembali kepada aktivitasnya. Dan mungkin dia akan menemukan sahabat lain untuk menggantikan posisi kita yang telah meninggal dunia. Atasan kita yang senantiasa kita temui setiap harinya, ketika kita bekerja dari jam 9 sampai jam 5, mungkin ketika hari pertama kita meninggal dunia, dia sedih karena ada posisi yang lowong. Tapi tidak butuh 3 kali 24 jam, sudah ada orang lain yang siap mengisi posisi kita ketika kita telah meninggal dunia. Siapa yang paling setia kalau begitu dengan kita sampai ketika kita meninggal dunia? Kata para ulama ya cuma 3. 1 orang tuamu kalau masih hidup, yang kedua pasangan hidupmu kalau dia setia, dan yang ketiga adalah anak-anakmu yang mereka akan senantiasa mengingatmu dan terkadang akan bersedih seiring waktu pun mereka tidak bisa meninggalkan kesedihan. Di dalam hati mereka ada sebuah lubang ketika kita meninggalkan anak-anak kita, lalu anak-anak kita terus mengingat kita dan terus bersedih kalau mengingat kita. Itu cuma keluarga 3-tiganya. Untuk kembali mengatakan kepada kita, keluarga itu hal paling luar biasa di dalam kehidupan. Makanya akhirnya tidak ada satupun manusia di atas muka bumi ini kecuali mereka diberikan kesempatan untuk memiliki keluarga. Entah keluarga itu ketika dia mendapatkan orang tua, ataupun ketika dia melanjutkan kehidupan dengan menikah dan memiliki keturunan. Karena apa? Sekali lagi keluarga itu memiliki hal besar pada kehidupan manusia. Sampai ketika kita sudah berkalang tanah di dalam kubur, orang yang senantiasa mengingat kebaikan kita dan ingatan mereka tidak pernah lupa tentang kita dan selalu bersedih walaupun kita telah meninggalkan mereka bertahun-tahun, itu adalah keluarga. Untuk memberikan kepada kita, kadang-kadang ada orang yang banyak meremehkan tentang keluarga, tapi yang mereka remehkan itulah yang mereka butuhkan pada kehidupan dunia dan matinya.
Dan itu semakin menjelaskan kita betapa dahsyatnya tentang arti sebuah keluarga. Keluarga pula yang kita harus ingat, bukan hanya keluarga itu menjadi sebuah ketenangan pada kehidupan di dunia, tapi juga kita harus paham keluarga itu juga bisa menyebabkan seseorang itu mendapatkan rahmatnya Allah. Karena keluarga yang kita miliki, anak yang kita dapatkan bisa jadi menjadi sebuah sebab kita mendapatkan surganya Allah ketika kita memiliki anak yang merupakan bagian dari keluarga. Makanya kita mendapati dalam hadis riwayat Muslim, ada orang tua sama anak dihisap oleh Allah. Maka anak-anaknya dalam kondisi lebih taat dan lebih solih daripada orang tuanya. Orang tuanya lebih banyak dosanya dan lebih banyak maksiatnya dibandingkan anak-anak mereka. Anak-anak mereka karena mereka itu taat, anak-anak itu pergi, lalu anak itu dihisap dengan ringan, lalu akhirnya mendapatkan kitabnya di sebelah kanan, lalu melewati sirat dengan mudah. Lalu sampailah anak-anak yang soleh ini di depan pintu surga. Ketika mereka sudah di depan surga, mereka sadar kalau mereka di depan surga itu mereka tidak bersama dengan orang tua mereka. Dan mereka sadar betul orang tua mereka sedang kejajar di belakang. Disebabkan karena banyak dosa yang dilakukan orang tuanya. Anak-anak yang di depan surga ini yang menjadi keluarga, bagian dari anak dari orang tua yang tadi terjajar di belakang, mereka sadar orang tua mereka belum menyusul mereka di depan pintu surga. Maka pada saat itu Allah berfirman kepada anak-anak yang sudah di depan pintu surga, udkhulul jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Tapi anak-anak itu karena mereka masih memikirkan orang tuanya, mereka menahan langkah kakinya menuju kepada surga. Lalu anak-anak itu berkata, lan nadkhulal jannata hatta ya'ti abauna wa ummahatuna. Ya Allah, kami belum mau untuk masuk surga ya Allah, sampai kami berjumpa dengan orang tua kami. Allah mengulang kembali perintahnya kepada anak-anak itu, udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Tapi anak-anak itu mengulang jawaban yang sama, lan nadkhulal jannata hatta ya'ti abauna wa ummahatuna. Ya Allah, kami belum berkenan masuk surga sebelum kami bersumpah dengan orang tua kami. Lalu Allah mengatakan pernyataan yang ketiga, mali arahu, kenapa orang tuamu mempertanggungjawabkan semua dosa yang telah mereka lakukan dan biarlah mereka dihisap. Lalu anak-anak ini tetap bertahan di depan pintu surga untuk menunggu orang tua mereka di depan pintu surga. Lalu Allah dengan rahmatnya yang begitu sempurna memberikan kepada anak-anak yang solih izin untuk memberi syafaat. Aku izinkan kalian memberi syafaat. Siapa yang kalian akan berikan syafaat? Anak-anak itu tidak ada yang mereka ingat kecuali keluarganya, bapak dan ibunya. Lalu anak-anak itu memberikan syafaat kepada bapak ibunya dengan izin Allah. Bapak dan ibunya yang asalnya terjajar di dalam hisab yang berat karena dosanya lebih banyak daripada ketaatannya, maka ibunya ini dan bapaknya ketika mendapatkan syafaat diringankan hisabnya. Karena fungsinya syafaat itu menggenapkan yang ganjil, menambah yang kurang, menebalkan yang tipis. Itu fungsinya syafaat. Yang kurang ditambah, yang tipis ditebalkan. Akhirnya kebaikannya mendapatkan kebaikan ketika mendapatkan syafaat. Orang tuanya akhirnya ketika mendapatkan syafaat, akhirnya mereka diringankan hisabnya melewati sirat dan berjumpalah dengan anak-anak mereka di depan pintu surga. Maka pada saat itulah Allah kembali berfirman dan memberikan perintah, udkhulul jannah antum wa abaukum. Ini loh orang tuamu, ini loh keluargamu yang tadinya kamu tunggu, maka telah aku pertemukan kalian dengan keluarga kalian dari bapak dan ibu kalian. Sekarang kalian masuk surga bersama-sama. Akhirnya anak-anak itu menggandeng orang tuanya menuju kepada surga dan mereka masuk surga bersama-sama dengan orang tua yang mereka cintai. Jadi ada orang tua yang mereka nanti masuk surga bukan hanya karena sholatnya saja. Ada orang tua yang mereka masuk surga bukan hanya karena puasanya saja. Tapi ada sebagian orang tua yang mereka itu mendapatkan surga karena kesalehan dan ketaatan anak-anak mereka. Dari ketaatan dan kesalehan anak memberi syafaat untuk orang tua. Dan akhirnya mereka bareng-bareng menuju kepada surga Allah.
Ini memberi arti lagi kepada kita. Masya Allah ya, masalah keluarga itu masalah besar. Tentunya ini bukan masalah kecil, ini masalah luar biasa agung dalam kehidupan. Melibatkan semua unsur, melibatkan unsur barzah, melibatkan unsur kehidupan akhirat, melibatkan unsur bagaimana di surga dengan adanya pernikahan membentuk keluarga, melibatkan unsur kenikmatan surga, bahwasanya kenikmatan surga itu paling puncak trendingnya itu adalah berjumpa kembali dengan keluarga kita. Itu memberi arti kepada kita. Apapun yang sedang kita rasakan kepada keluarga kita, mau tidak mau, suka tidak suka, keluarga ini berperan besar dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Dan ini yang menjadikan kita harus paham untuk menghargai kembali. Keluarga itu adalah sesuatu yang sangat meaningful dalam kehidupan manusia. Makanya kita menjumpai dan kita mendapati di dalam surat Al-Furqan 74. Di dalam surat Al-Furqan 74 Allah menyampaikan kepada kita, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Al-Furqan surat yang ke-25 ayat yang ke-74. Silakan ibu-ibu dan bapak membuka kitab. Di dalam kitab tersebut Allah menyampaikan ada sebuah doa yang dimintakan oleh orang-orang solih kepada Allah. Di mana orang solih itu berdoa, ya Allah anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dalam keluarga, anak-anak kami yang mereka itu menjadi penyejuk pandangan kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Jadikanlah kami pemimpin orang yang bertakwa. Maka yang menarik adalah kalau kita membedah surat Al-Furqan 74, kita akan menjumpai dan kita akan mendapatkan di dalam ayat ini surat Al-Furqan 74 bahwasanya manusia itu tidak akan pernah mampu menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa sampai dia itu mendapatkan keluarga, pasangan yang penyejuk pandangan. Kalau sudah antara pasangan itu penyejuk pandangan, maka anak-anak mereka akan menjadi penyejuk pandangan. Dan kalau keluarga sudah dalam kondisi harmonis, ketika mereka sakinah, mereka dalam ketenangan, maka sesungguhnya keluarga ini berpotensi besar untuk melejitkan potensinya sebagaimana closing pada ayat itu, waja'alna lil muttaqina imama, dan menjadikan mereka pemimpin orang yang bertakwa. Lah itulah yang menjadikan kita, inilah yang menjadikan kita, ini tambahan dari setiap puzzle-puzzle yang tadi saya sampaikan, kembali memberi makna kepada kita. Arti keluarga itu begitu dahsyat. Sehingga ketika kita memahami tentang arti keluarga yang begitu dahsyat, kita kembali mereposisi bahwasanya jangan sampai apapun yang sedang kita jalani, aktivitas yang sedang kita lakukan, menggeser tentang keagungan arti keluarga pada kehidupan kita. Supaya memang betul-betul keluarga itu memberi makna sekaligus memberi energi besar di dalam kebaikan, sekaligus pula energi ketaatan dalam kehidupan itu bernama dengan keluarga. Ya, karena apa? Sekali lagi, kualitas keluarga membentuk kualitas peradaban. Makanya saya pernah membaca di dalam sebuah kitab, musuh-musuh Islam kalau tidak suka dengan Islam, ada 3 yang mereka lakukan. 1, mereka merusak pendidikan supaya pendidikan itu tidak berorientasi kepada pendidikan akhirat, tapi hanya untuk urusan duniawi semata. Ketika urusan duniawi lepas kontrolnya dari keterkaitan urusan akhirat, ya lepas. Akhirnya lebih liar daripada kuda yang paling liar sekalipun. Maka yang pertama yang dirusak adalah masalah kurikulum. Yang kedua, yang dirusak itu apa? Yang kedua yang dirusak itu kalau ingin menghancurkan peradaban Islam itu, yang dirusak itu adalah dihancurkan ulamanya. Sehingga ulamanya dihancurkan. Bagaimana ulamanya tidak lagi memiliki khidmah kepada dakwah. Lalu akhirnya ulamanya memiliki pemikiran yang rusak, yang tidak lagi mencari keridhaan dari Allah sesuai dengan syariat. Dirusak ulamanya. Setelah merusak kurikulum, setelah merusak ulama, yang ketiga yang dirusak adalah keluarganya. Karena apa? Karena memang pecahnya keluarga itu menyebabkan banyak problem dalam kehidupan. Disitulah kita akhirnya paham
Berarti teori terbaliknya, kalau ingin menghancurkan peradaban, hancurkan ulamanya, hancurkan kurikulumnya, dan hancurkan keluarganya. Berarti teori terbaliknya, mafhumul mukhalafahnya itu apa? Simpel. Kalau kita ingin membentuk peradaban, terkadang dimulai dari sesuatu yang paling sederhana. Dan itu adalah bernama keluarga di dalam kehidupan yang Allah berikan pada lintas takdir yang Allah bagikan kepada setiap manusia. Keluargamu adalah urusan besar. Dan keluarga ini bukan urusan kecil. Keluarga ini yang menyebabkan sebagian dari orang tua itu masuk surga. Urusan keluarga itu adalah urusan yang menjadi teriakan penghuni kubur yang pertama ketika ingin berjumpa dengan keluarganya. Urusan keluarga itu urusan besar. Sampai salah satu rumpun puncak kenikmatan surga itu kenikmatan berjumpa dengan